Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan atau PK dan K, pada bab ini kita akan membahas tentang wirausaha dan kewirausahaan. Sebelum memasuki materi, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi inti dari materi atau bab ini. Pada KI 3, materi ini menjelaskan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, simulasi dan komunikasi digital, dan dasar bidang bisnis dan manajemen pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Pada KI 4 menjelaskan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkungan simulasi dan komunikasi digital, dan dasar bidang bisnis manajemen, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikasi, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD 3.1, memahami kewirausahaan dan wirausaha. 4.1, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Materi yang akan dibahas atau dipelajari: pertama, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. 2. Karakteristik wirausahawan. 3. Manfaat, fungsi, dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Indikator. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. 2.
menjelaskan karakteristik wirausahawan. 3. Menjelaskan manfaat, fungsi, dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Pengertian wirausaha. Wirausaha berasal dari dua bahasa, yaitu wira dan usaha. Wira yang mempunyai arti berani dan usaha yang mempunyai arti suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu. Wirausaha juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata entrepreneurship yang mempunyai arti petualangan penciptaan. Menurut Prawiro Kusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Hal-hal yang dimiliki dalam wirausaha. Pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilai-nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun audien juga yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Selanjutnya, komitmen. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Selanjutnya, memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Selanjutnya, memberikan reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Adapun reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Selanjutnya, hakikat dalam berwirausaha. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya, yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Selanjutnya, yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Persyaratan dalam berwirausaha. Yang pertama, memiliki kemampuan modal yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian. Selanjutnya, mampu memecahkan masalah dalam mengambil keputusan.
Selanjutnya, memiliki keberanian mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar dan bertindak inovatif kreatif. Yang kelima, bekerja keras, tekun, teliti, dan tidak pernah merasa puas. Yang keenam, mampu menghasilkan karya baru yang berlandaskan etika bisnis yang sehat. Seorang wirausahawan memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, harus disiplin. Di sini, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Terus selanjutnya yang kedua, komitmen tinggi. Komitmen tinggi adalah fokus pikiran diarahkan kepada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Terus yang ketiga, jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Terus yang keempat, kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreatif yang tinggi, yang dilandasi cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Terus yang kelima, mandiri. Mandiri artinya sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain. Terus yang keenam, realistis. Di sini realistis artinya cara berpikir yang penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan, sehingga gagasan yang akan diajukan bukan hanya menjadi angan-angan atau mimpi belaka. Selanjutnya, ciri-ciri wirausahawan. Yang pertama, berjiwa keras dalam bekerja, mandiri. Terus yang ketiga, cerdas dalam menciptakan dan meraih peluang bisnis. Keempat, jujur, hemat, dan disiplin. Kelima, mampu berpikir dan bertindak bijak. 6, tangguh dan berani mengambil risiko. 7, kreatif dan produktif. 8, inovatif. 9, berperilaku antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungannya. Ke-10, bersifat melayani pelanggan untuk memenuhi kepuasannya. Selanjutnya, faktor penyebab wirausaha gagal. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Terus kedua, kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Terus ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Kurang dapat mengendalikan keuangan dalam hal ini agar perusahaan dapat berhasil dengan baik. Faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas
akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Terus yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Terus yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Di sini, lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Keenam, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Terus yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Pertama, motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Menurut Gede Angga Suhanda, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus kedua, selalu berperseptif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Terus ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Menurut Tudor Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Seorang wirausahawan yang kreatif dapat menemukan ide-ide yang cemerlang. Dia tidak mau menjadi follower, tetapi ingin menjadi yang terdepan dan berbeda. Dia suka berinovasi dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya dapat terus berkembang. Yang keempat, komunikatif. Wirausahawan yang komunikatif atau bersahabat menunjukkan sikap yang terbuka untuk berhubungan dengan orang lain. Dia dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesatuan tim dalam bekerja saat memasarkan produknya kepada konsumen dan saat menjalin relasi bisnis dengan pihak lain. Terus yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya.
Dalam menjalankan usahanya tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala atau semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Terus yang keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat memandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Terus ketujuh, berani menghadapi risiko. Dalam menanggung risiko berhubungan dengan sikap keinginan untuk bertanggung jawab, para wirausahawan siap menghadapi dan menanggung risiko atau segala tindakan yang diambilnya. Wirausahawan dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Kedelapan, selalu mencari peluang. Dalam hal ini, esensi kewirausahaan yaitu tanggap yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggap yang positif tersebut. Terus yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin anak buahnya atau pegawainya. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda lebih dahulu dan lebih menonjol. Terus ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usaha, dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya. Terima kasih. Manfaat wirausaha. Yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakan. Dengan begitu, maka terciptalah sebuah kesempatan kerja dan terjadinya pengurangan pengangguran pada sebuah daerah atau negara pada umumnya. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia,
alat, dan bahan, serta tujuan yang diinginkan atau dicapai. Seorang wirausaha itu bebas menentukan apa mendirikan usaha atau tujuan dia mendirikan usaha, dan bebas mengatur waktu yang ditentukan dalam berwirausaha. Yang ketiga, tidak terikat waktu. Dalam hal ini, menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. Karena menjadi wirausaha itu tergantung diri kita atau waktu yang kita tentukan dalam berwirausaha, atau yang tadinya itu bebas menentukan waktu dalam berwirausaha. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Terus, yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan menjadi kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usaha, tanpa ada ikatan atau persetujuan dari pihak manapun, tergantung apa yang kita tuju atau yang kita inginkan dalam berwirausaha. Fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberi peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dalam hal ini, khususnya pada daerah tertentu, pada umumnya negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi, karena masyarakat tersebut mendapatkan pekerjaan dari didirikan sebuah wirausaha oleh seseorang. Yang keempat, mendorong
terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, penghasilan berupa devisa. Wirausaha yang bergerak dalam barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat dalam pertumbuhannya. Yang keenam, pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semua ini akan membuat makin tangguhnya perekonomian nasional tanpa tergantung kepada ekonomi luar negeri dan bisa menjadi negara yang mandiri dan berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.